Oke guys, hello, welcome back channel Al-Haq MMR. Sebelum antum semua menonton video-video yang menarik lagi, Anda harus subscribe, like, comment, and share di bawah ini banyak-banyak. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, tidak memungut biaya apapun. Selebeu. Oke kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membagikan video lagi kepada kalian semua, yakni tentang pembangunan rumah saya. Jadi pembangunan rumah saya itu sekarang sudah selesai penyeminan lantai. Jadi untuk lantainya sudah selesai disemen. Oke, jadi untuk lantai rumah ini punya saya sudah selesai di bagian luar. Jadi kemarin sebelum memberi lantai yang di luar, ya, di kamar ini sudah selesai terlebih dahulu. Lalu untuk update yang baru sekarang di bagian sini, ya, di bagian ruang tamu ini sekarang sudah selesai semua. Saya mau memberikan tips kepada kalian semua bagaimana cara melantai rumah, ya, supaya fungsinya itu lebih didapat oleh kita semua. Jadi maksud saya itu bagaimana? Maksud saya ketika kita melantai di dalam rumah itu, kalau tips dari saya ini harus dibedakan, ya, antara lantai yang di dalam kamar dengan lantai yang ada di luar. Jadi fungsinya itu maksudnya bagaimana, ya? Jadi fungsinya itu ketika nanti lantai ini semisal terdapat najis atau dan lain semacamnya, ya, semisal kita mau bersih-bersih, itu lebih mudah daripada kita itu melantainya itu diratakan semua, ya, antara yang di luar ini dengan yang di dalam. Jadi ketika kita itu menyiram najis, semisal, jadi air itu akan mudah mengalir dari dalam ruangan ini, ya, dari dalam kamar, ya, menuju ke bagian yang luar. Kalau kita ratakan, itu nanti khawatirnya semisal kalau kita menyiram yang di bagian luar ini, ya, semisal ya di sini, ya, kalau semisal di sini ada najisnya, ya, semisal ada kotoran ayam atau kotoran kambing, ya, ini sebagai contoh saja, ya. Jadi kalau kita itu menyiramnya di bagian luar saja, maka yang di dalam ini tidak akan terkena najisnya, ya. Kan biasanya kalau kita itu menyiram kotoran najis, ya, ketika lantainya ini sama, ya, otomatis nanti yang disiram di sini maka akan mengalir ke sana. Nah, itulah manfaatnya ketika lantai itu kita bedakan. Nah, terus yang paling menonjol itu di bagian sini, ya, di bagian dapur, ya. Jadi untuk bagian dapur di sini itu, nah, untuk lantai dapur itu biasanya paling rendah, ya, dibandingkan dengan lantai-lantai yang lain. Jadi kalau lantai yang lain itu dibuat tinggi, ya, supaya ketika kita itu naik dari bagian dapur, ya, naik ke atas ini itu supaya lebih enak, ya. Jadi kalau seandainya kita itu di dalam ruangannya pakai sandal, ya, misal sandalnya ada kotorannya, itu kan tidak mudah untuk pindah ke lantai yang sebelahnya ini. Kalau lantainya ini diratakan semua, maka nanti ketika kita itu semisal menginjak kotoran, ketika kita itu tidak melihatnya, maka akan mudah berpindah ke lantai yang di dalamnya ini. Nah, itulah fungsinya. Seperti di kamar mandi itu, ya, di kamar mandi itu kalau bisa, ya, kita kasih selisih minimal 1 jengkal daripada lantai yang ada di luar. Supaya apa? Supaya ketika kaki kita itu
terdapat air ya, masih ada airnya, masih basah. Nanti kalau semisal kita itu belum suci ya, kakinya yang disiram itu, maka nanti akan nyiprat ya, ke lantai bagian atas itu. Jadi seperti itu. Kenapa di rumah-rumah itu kebanyakan ya antara lantai dalam ya, dalam ruangan dengan yang di dapur itu dibedakan. Jadi manfaatnya seperti itu sahabat semua. Jadi kalian semua harus tahu supaya kita itu lebih aman dari kotoran. Jadi otomatis kalau kita itu ibadah, maka nantinya akan tenang. Jadi seperti itu. Dan yang paling berbeda ya, biasanya kalau kita lihat di rumah-rumah orang ya, orang khususnya ini kalau orang Islam ya, ini kan biasanya antara lantai kamar mandi ya dengan lantai yang di luarnya. Misalkan seperti punya saya ini contoh dengan lantai dapurnya. Jadi ini biasanya diberi selisih 1 jengkal ya. Misal seperti ini ya. Nah, jadi untuk di bagian lantai kamar mandi itu dikasih selisih 1 jengkal. Semisal yang di luar ini tinggi seperti ini ya, tinggi 1 jengkal, dan yang di dalam WC ini berada di bawahnya itu. Jadi kalau seperti itu maka akan aman dari najis. Otomatis kalau kita itu kan badan semuanya suci, maka nanti kita akan tenang dalam. Oke, jadi kenapa saya bilang seperti itu tadi ya, kenapa antara lantai luar dengan ini ada barang nih dalam kamar mandi dan di dalam kamar itu harus dibedakan ya, karena kalau orang Islam ya itu kan kita harus menjaga sekali dari hal-hal kotoran semisal seperti najis itu ya. Jadi kalau semisal lantainya itu sama semua ya, antara dapur, kemudian ruang tamu, kemudian di dalam kamar itu sama. Jadi ketika kita itu mau membersihkan dengan air kotorannya itu, maka nanti airnya akan berjalan kemana-mana, otomatis akan najis semua lantainya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kan kita diajarkan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kamar mandinya saja itu tidak ada pembatasnya ya, apalagi ruangan yang lain ya. Jadi itu biasanya yang sering saya temukan seperti perumahan yang ada di kota seperti itu ya. Di kota itu kan biasanya jadi saya itu tidak niat menyinggung ya kawan semua. Jadi kita itu hanya sekedar memberikan solusi dan tips yang baik bagaimana. Jadi seperti itu. Dan untuk update yang hari ini juga kita ini sudah selesai membuat gubuk. Nah, ini namanya gubuk sederhana, bukan gubuk derita ya. Sederhana. Jadi gubuk ini gunanya adalah ketika kita itu ingin bersantai di luar sambil ngopi. Jadi seperti itu. Kalau kita itu berada di luar karena suasananya itu membuat beda, ya, akhirnya pikiran kita itu akan menjadi cemerlang. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya memakai kayu-kayu bulat seperti ini ya. Jadi sangat sederhana sekali. Mungkin ini kalau dijumlahkan semuanya ini hanya menghabiskan sekitar belasan kayu saja. Dan ini juga menggunakan lantai pakai papan lantainya ya. Karena kalau hidup di desa itu ya keadaannya memang sederhana seperti ini. Jadi kita itu harus menyesuaikan. Jadi karena yang sederhana itu biasanya lebih nikmat daripada yang luar biasa, tapi akan membuat kita sengsara. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bagaimana ini untuk kelanjutannya ya? Ya mungkin untuk kedepannya kita itu akan membuat teras rumah.
Di teras rumah itu nanti perkiraan tidak lebar ya, paling hanya sekitar 3 meter gitu ya. 3 meter di depannya itu ya. Di sana Bang. Nyutingnya ke sana. Kalau saya bilang teras berarti sampai nyutingnya ke sana. Ya. Nanti terasnya ada di sini ya. Mungkin hanya sedikit saja, sekitar 2,5 meter atau 3 meter gitu. Karena kalau rumah itu tidak ada terasnya itu rasanya kurang lengkap ya. Jadi kurang lengkap. Kurang lengkap bagaimana? Maksudnya ketika kita itu hanya punya ruang tamu, kemudian kamar, jadi kita itu tidak mempunyai tempat untuk bersantai ya. Kalau gubuk itu kan beda ya. Jadi kalau gubuk itu fungsinya untuk semisal ada orang yang mau ronda malam seperti itu ya. Anak-anak malamnya. Oke, jadi mungkin saya tidak berlama-lama, hanya sebentar saja ya. Karena ini juga sudah malam kawan semua. Jadi untuk kawan semua yang sudah mensupport channel saya, terima kasih ya, dari awal sampai sekarang, karena tanpa kalian semua channel ini tidak akan berkembang sampai sekarang ini. Oke, segini dulu ya videonya, kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang menyinggung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.